Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudin Amrullah, NRP 0238211074 dari Teknik Mesin Industri angkatan 2021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kesalahan berpikir. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian berpikir. Pengertian berpikir menurut KBBI ialah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Menurut Drive dalam Khotijah 2006, berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah. Dan pengertian pangkal pikir. Pangkal pikir adalah keterangan dalam suatu pembahasan yang menjadi landasan untuk menurunkan keterangan yang lain atau bahan bukti untuk mendukung kebenaran suatu kesimpulan yang berpatokan pada patokan pikiran atau asumsi. Kemudian, pengertian proses berpikir. Proses berpikir merupakan proses atau alur yang mengaitkan beberapa pangkal pikir dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Kesalahan berpikir sendiri adalah kegagalan manusia menggunakan akal pikirannya dalam memutuskan atau mempertimbangkan suatu hal atau tindakan yang ditandai dengan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hubungan persepsi dan kesalahan berpikir ada dua, yaitu kesalahan sudut pandang dan kurangnya informasi, sehingga dapat menghasilkan pembentukan pangkal pikir yang salah, dan pembentukan pangkal pikir yang salah akan berakhir pada kesalahan dalam proses berpikir. Suatu contoh kesalahan berpikir yaitu baru-baru ini di daerah saya ada seorang yang baru saja pulang dari penjara karena untuk menyelesaikan hukumannya yang telah ia perbuat 3 tahun yang lalu. Ketika ia pulang dari penjara, kehidupannya dikucilkan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena mereka beranggapan apapun yang dikatakan atau yang dipikirkan oleh seorang yang telah pulang dari penjara itu tidak benar dan selalu salah. Hal tersebut dikarenakan pernyataan yang tidak relevan yang hanya berdasarkan sejarah seseorang dan asal muasal dari seseorang atau sesuatu yang bukan berdasarkan konteks dan makna yang sebenarnya. Meskipun yang dikatakan dia itu benar, tapi mereka menganggap itu salah tanpa diketahui dulu kenyataannya. Menurut Jack Ma, ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Tapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu terdengar sangat bijak dan menginspirasi. Menurut saya, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan, agar kita menerima kebenaran dari siapapun yang mengatakannya. Dari contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika orang yang pernah dihukum tadi mengatakan kebenaran dan tidak menyimpang, maka tetap harus diterima. Orang setinggi apapun kedudukannya, jika ia mengatakan suatu kebatilan, maka tetaplah kebatilan. Sebaliknya, orang serendah atau sehina apapun kedudukannya di mata manusia, jika ia mengatakan kebenaran, maka itu tetaplah kebenaran dan wajib diterima. Untuk menghindari kesalahan berpikir, salah satunya yaitu amatilah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Penting untuk kita mencari tahu informasi dengan cermat dan menemukan bukti-bukti kuat yang memang benar adanya mendukung informasi tersebut. Amati dari banyak sudut pandang yang berbeda. Amati apakah informasi ini dari media A seperti ini, apakah dari media B seperti ini, dan jika tidak menemukan kejanggalan sekaligus memiliki bukti yang menjadi pendukung untuk informasi tersebut, maka dapat disimpulkan informasi tersebut valid, fakta, bukan sekedar karya opini. Apabila menemukan kejanggalan pada informasi tersebut, maka kita harus lebih mencermatinya lagi.
temukan kejanggalan lainnya sampai memang benar menyatakan bahwa informasi tersebut hanya sekedar opini atau hoax. Jangan sampai kita terburu-buru dalam menanggapi suatu informasi. Pentingnya kita mengamati suatu informasi dari berbagai sudut agar kita tidak menjadi orang yang subjektif dalam menanggapi suatu informasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.